Kunjungan Ho Chi Minh ke Indonesia. Dari semua negara Asia Tenggara, Vietnamlah yang paling dekat dengan Indonesia secara politik, terutama di kurun waktu tahun 1940-an hingga tahun 1960-an. Kala itu, hubungan antara Indonesia-Vietnam Utara cukup dekat, begitu juga dengan persahabatan Ho Chi Minh dengan Soekarno. Namun, rupanya jauh sebelum Soekarno bersahabat dengan Ho Chi Minh, tokoh Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka, telah lebih dahulu menjalin hubungan dengan tokoh komunis Vietnam tersebut. Pertemuan Tan dan Ho terjadi pada tahun 1922 di Moskow, Uni Soviet. Bisa dikatakan keduanya kawan sehaluan dari negeri seberang, karena sama-sama memiliki visi dan misi memusnahkan kolonialisme dan imperialisme di muka bumi. Bedanya, Indonesia dijajah oleh Belanda, sementara Vietnam dijajah oleh Prancis. Ho memiliki komitmen perjuangan yang tinggi dalam melawan kolonialisme dan imperialisme, tidak hanya di negerinya tetapi juga di Asia Tenggara lainnya. Pada 19 November tahun 1945, dia menyurati Presiden Soekarno. Surat itu diterima Wakil Presiden Muhammad Hatta dan diteruskan kepada Perdana Menteri Syahrir. Dalam surat itu, Ho mengajak tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia bahu-membahu mengusir kolonialisme dan imperialisme di Asia Tenggara. Ho juga membangun solidaritas di antara negeri-negeri terjajah seperti India, Burma, Indonesia, dan Malayan. Ide ini sejalan dengan gagasan Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Kedekatan Vietnam-Indonesia terlihat ketika bagian selatan dari negara tersebut diinvasi Amerika Serikat. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan pembentukan Komite Pembebasan Vietnam Selatan dengan membuka kantor perwakilannya di Jakarta. Bukan hanya memberikan bantuan fasilitas, Indonesia juga memberikan bantuan keuangan. Lalu, Indonesia juga sempat melobi dunia dan mengampanyekan pendirian anti-invasi Amerika Serikat di Vietnam Selatan secara internasional. Desember merupakan bulan yang memiliki makna sejarah tersendiri bagi hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam. Tepatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1955, Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam. Kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan pertama yang dilakukan Presiden Ho Chi Minh di negara-negara Asia Tenggara setelah kemenangan Dien Bien Phu pada tahun 1954. Paman Ho, sapaan akrab Ho Chi Minh, mengunjungi Indonesia dengan mendarat di Bandara Kemayoran pada 27 Februari tahun 1959. Ia akan berada di Indonesia sampai 8 Maret. Setibanya di bandara, ia turun dan melambaikan tangannya kepada rakyat Indonesia. Paman Ho langsung disambut Presiden Soekarno dengan pelukan hangat. Mereka terlihat seperti sahabat dekat. Masyarakat antusias memadati Bandara Kemayoran. Paman Ho memperkenalkan Presiden Soekarno dengan beberapa delegasi Vietnam yang dibawanya dalam kunjungan saat itu. Upacara militer dilakukan untuk menghormati kedatangan tamu negara tersebut. Presiden Soekarno memperkenalkan Paman Ho dengan para pejabat kabinet. Penari tradisional mengalungi mereka bunga sebagai simbol penyambutan selamat datang. Soekarno menyatakan ini adalah beberapa tradisi yang kami miliki. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno menyatakan rasa hormat dari bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia sangat mengagumi Anda, dan sungguh kami senang atas kehadiran Anda hari ini di sini. Merespon ungkapan Soekarno, Ho Chi Minh mengatakan bahwa dengan datang ke Indonesia, kami tidak anggap diri kami sebagai pengunjung, tapi sebagai saudara yang datang ke rumah saudara-saudarinya sendiri. Dari Kemayoran, Paman Ho beserta Presiden Soekarno kemudian naik mobil menuju Istana Negara. Di sepanjang jalan mereka menyaksikan penyambutan rakyat Indonesia yang begitu ramai. Setibanya di Istana Negara, sambutan meriah diadakan untuk menyambut Paman Ho pada acara pemberian bintang gerilyawan. Presiden Soekarno menyatakan kehormatannya untuk memberikan gelar mulia ini kepada Presiden Ho Chi Minh. Menanggapi kehangatan Presiden Soekarno, Presiden Ho Chi Minh mengatakan bahwa bintang gerilyawan adalah manifestasi dari solidaritas yang mesra antara Vietnam dan rakyat Indonesia sesaudara. Kedua pejuang yang telah menang dalam perjuangan bersama melawan kolonialisme untuk merebut kembali kemerdekaan dan kebebasan. Rakyat kedua bangsa bisa bangga karena telah menjunjung tinggi panji-panji perjuangan bersenjata di Asia Tenggara. Di Istana Negara, selain para pejabat, anak-anak Bung Karno juga turut menyambut Ho Chi Minh.
tradisi anak-anak presiden ketika ada tamu yang akan datang, mereka harus berpakaian rapi dan sopan. Ada kejadian menarik setibanya Ho Chi Minh di Istana Negara. Kala itu Megawati kecil bertanya kepada Presiden Soekarno, mengapa Paman Ho hanya menggunakan sendal sebagai alas kakinya. Ternyata Presiden Soekarno menyampaikan hal tersebut kepada Ho Chi Minh. Paman Ho lalu menghampiri dan memangku Megawati kecil. Ia berkata, "Nanti kalau Vietnam sudah menang, kamu kirim sepatu buat saya ya," ujar Paman Ho kala itu. Alasan ia hanya menggunakan sendal sebagai alas kakinya dikarenakan untuk saat itu Vietnam belum sepenuhnya merdeka, ia hanya akan mengenakan sepatu sampai bangsa Vietnam benar-benar merdeka. Saat berada di Jakarta, Ho Chi Minh sempat menghadiri sidang parlemen. Mengawali pidatonya, ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia dan Vietnam memiliki tali persaudaraan dalam perjuangan melawan kolonialisme. Ho Chi Minh menyatakan rakyat Vietnam mendukung atas perjuangan rakyat Indonesia mengembalikan Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Di Jakarta, Paman Ho juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk memberikan hormat kepada para pahlawan yang telah gugur. Setelah beberapa hari di Jakarta, rombongan melanjutkan lawatannya ke Bandung untuk mengunjungi Gedung Asia Afrika. Tetapi sebelum itu mereka singgah sebentar di Bogor. Di Bogor mereka mengunjungi Istana Negara dan Kebun Raya Bogor. Lalu pada 2 Maret, Paman Ho diajak Bung Karno sahabatnya untuk mengunjungi 2 kampus ternama di Kota Kembang. Ho Chi Minh tiba bersama Soekarno di Bandara Hussein Sastranegara pukul 9.45 dengan pesawat Kepresidenan Dolok Martimbang, lalu mereka berdua menaiki mobil untuk menuju lokasi peresmian Institut Teknologi Bandung. Hari itu, sekitar pukul 10, Institut Teknologi Bandung diresmikan oleh Presiden Soekarno. Bagi Bung Karno, kehadirannya di ITB merupakan nostalgia karena ketika menjadi mahasiswa hanya ada 11 orang Indonesia yang belajar. Ketika itu, masih bernama Technische Hogeschool Bandung disingkat THS, dan pada tahun 1959, ITB sudah memiliki 4.600 mahasiswa Indonesia. Keduanya disambut oleh Ketua Institut Teknologi Bandung, Profesor Sutejo, dan petinggi ITB lainnya, Prof. Dr. Johanam, hadir dalam peresmian beberapa pejabat penting lainnya seperti Menteri Negara Hanafi, Menteri PPK Prof. W.R. Prijono. Dalam sambutannya, Ho Chi Minh mengatakan keheranannya bahwa ITB memiliki 4.000 mahasiswa dan hanya terdapat 600 mahasiswi, padahal, kata Ho, di Vietnam Utara jumlah antara perempuan dan laki-laki yang mengenyam pendidikan tinggi lebih seimbang. Untuk itu, dia berharap suatu hari kelak jumlah mahasiswi di Indonesia mencapai 50%. Setelah peresmian, Bung Karno mengajak Ho Chi Minh berkeliling kampus ITB. Setelah mengunjungi ITB, Soekarno dan Ho Chi Minh mengunjungi gubernuran untuk makan siang dan beristirahat. Sore harinya, Bung Karno dan Paman Ho menghadiri acara pemberian gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran kepada Ho Chi Minh. Ia menerima gelar itu dikarenakan beliau telah berjuang demi kemerdekaan Vietnam dan memimpin Vietnam hingga saat mencapai kemerdekaan dan keutuhan wilayah. Setelah acara pemberian gelar selesai, Paman Ho lalu mengunjungi gedung di mana konferensi Asia Afrika pernah dilakukan. Sesudah berkeliling Bandung, pada 3 Maret tahun 1959, Presiden Ho Chi Minh meneruskan perjalanan ke Yogyakarta dengan ditemani Presiden Soekarno. Ho tiba di sana pukul 10 pagi dari lapangan terbang. Paman Ho dan rombongan mengunjungi Borobudur bersama Presiden Soekarno. Di sana mereka disambut langsung oleh Raja Yogyakarta kala itu, Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah berkeliling Borobudur, Paman Ho diantar Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengunjungi Gedung Agung. Setelah mengunjungi Yogyakarta, Paman Ho dan rombongan melanjutkan kunjungannya ke Surabaya, kampung halaman Presiden Soekarno. Di Surabaya tidak banyak informasi kegiatan apa saja yang dilakukannya di sana. Dari Surabaya, mereka kembali melanjutkan lawatannya ke Bali. Di Bali mereka akan mengunjungi beberapa pura, salah satunya Pura Ubud yang terkenal. Daerah terakhir yang menjadi tujuan lawatan selanjutnya adalah Medan. Di Medan Paman Ho menghadiri pertunjukan tradisional. Setelah lawatannya 10 hari di Indonesia, Paman Ho kembali pulang ke negaranya Vietnam. Perjalanan Soekarno dan Ho Chi Minh adalah cermin dari semangat persatuan dan perjuangan yang mengakar dalam sejarah Asia.
Hubungan Presiden Soekarno dan Ho Chi Minh memberikan inspirasi tidak hanya bagi generasi saat itu, tetapi juga untuk masa depan yang terus berusaha mencari keadilan, kemerdekaan, dan persahabatan antar bangsa. Demikianlah sedikit jejak persahabatan Bung Karno dan Ho Chi Minh, juga bangsa Indonesia dan Vietnam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.